Oke Kak, selamat pagi. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengaruh sanitasi makanan terhadap sanitasi lingkungan. Selamat pagi, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanitasi makanan adalah penjagaan kualitas makanan yang akan kita sajikan, dimulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyajian, serta penyimpanan bahan makanan. Buruknya sanitasi makanan dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ini berkaitan dengan kondisi ruang masak atau dapur yang kita gunakan dalam proses pembuatan makanan. Faktor fisik ini berkaitan dengan beberapa hal yang ada di dapur. Yang pertama, sanitasi ruang dapur yang meliputi konstruksi bangunan yang kurang baik. Kedua, sanitasi tempat pembuangan sampah yang ada di dapur. Ketiga, sanitasi tempat penyimpanan makanan yang ada di dapur. Keempat, sanitasi peralatan di dapur. Kelima, sanitasi tempat penyimpanan alat masak yang ada di dapur. Buruknya sanitasi makanan bisa juga disebabkan oleh faktor kimia, yaitu terjadinya kerusakan bahan makanan atau makanan olahan karena terpapar bahan kimia, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, baik itu berupa gas atau bahan makanan tambahan yang biasanya digunakan pada makanan. Contohnya penggunaan pewarna tekstil pada makanan. Ini akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan manusia. Faktor yang ketiga yang dapat merusak sanitasi makanan adalah faktor mikrobiologis, yaitu terjadinya kerusakan bahan makanan karena terkontaminasi mikroorganisme yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, seperti makanan yang terpapar oleh E. coli sehingga dapat menyebabkan terjadinya diare. Ya, kita bicara tentang dampak insekta pada sanitasi lingkungan. Jadi, derajat kebersihan lingkungan atau sanitasi itu bisa kita ukur dengan ada atau tidaknya insekta yang berkeliaran di sekitar lingkungan kita. Kenapa demikian? Karena biasanya beberapa insekta ini menjadi vektor dari beberapa jenis penyakit seperti nyamuk yang merupakan vektor dari penyakit malaria atau penyakit demam berdarah. Di sini juga kita akan melihat bagaimana cara hewan atau insekta itu menularkan penyakit kepada manusia. Ada dua cara penularannya, yaitu dengan cara mekanis, kedua dengan cara biologis. Apa yang dimaksud dengan cara mekanis? Yaitu serangga atau hewan hanya bertindak sebagai pemindah pasif. Dalam hal ini, patogen tidak mengalami perubahan apapun. Misalnya, penyakit kuman sakit perut yang disebabkan oleh lalat atau kecoa. Kedua, cara biologis. Dalam hal ini, serangga atau hewan bertindak sebagai inang pembawa bibit penyakit. Contohnya, penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Di sini juga kita akan melihat bagaimana hubungan sanitasi lingkungan dengan kesehatan kerja. Pada dasarnya, lingkungan yang sehat yang memiliki sanitasi yang baik akan membuat orang bisa bekerja dengan nyaman dan lebih kondusif. Oleh karena itu, kita akan berupaya menciptakan lingkungan kerja dengan kondisi kesehatan yang optimal. Ini contoh tempat bekerja kalau kita bekerja di dapur sebagai ibu rumah tangga. Dapur yang bersih seperti ini akan membuat kita menjadi nyaman saat bekerja dan makanan yang kita hasilkan menjadi makanan yang higienis. Bayangkan kalau dapur yang kita gunakan itu kumuh, jorok, dan kotor, pasti kita bekerja di dapurnya juga tidak nyaman dan makanan yang kita hasilkan untuk dimakan pun saya rasa tidak akan sehat. Ini gambar ruang kantor yang bersih, dengan sanitasi lingkungan yang baik, pencahayaan yang baik, penataan yang baik. Orang bekerja di ruangan seperti ini akan lebih nyaman
daripada kita bekerja di ruang yang semrawut, tidak tertata, pencahayaan kurang, penerangannya kurang, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan, juga akan berdampak secara psikis, kita jadi malas bekerja. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana cara penanganan dalam pengelolaan makanan. Bahan makanan dicuci bersih, menata makanan menggunakan sarung tangan, rambut ditutup dengan topi, pakai jas buat di dapur. Jadi makanan yang diolah pun itu nanti adalah makanan yang sehat dan makanan yang baik. Sekian materi kita hari ini. Ini materi terakhir tentang sanitasi lingkungan, dan saya berharap kalian bisa memahami semua materi yang sudah kita bahas. Apabila kalian ada keluhan atau kurang paham dengan materinya, kalian boleh menghubungi saya di WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.